teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mana uangnya? Nggak ada, Ayah. Mana uangnya? Mana? Saya butuh segera. Mana? Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Maranatha Family Fellowship. Dan selamat datang juga bagi adik-adik mahasiswa baru pada hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi Yang diantaranya, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya melalui Good Morning Maranatha. Renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube BPK Maranatha Studio, juga dapat dibaca di website BPK Maranatha. kami juga mengajak bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, Bapak dan Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mendaftarkan diri melalui scan QR yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa terkasih, kami juga mengundang kembali untuk hadir di Maranatha Family Fellowship minggu depan. Ditunggu ya kehadirannya. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kampus Unesimus hari ini, kiranya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian tetap semangat dalam beraktivitas. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Family Fellowship minggu depan di hari dan jam yang sama. Dan selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Shalom. Yes, ya harus semangat ya. Jangan bobo. Gimana 10-10-nya? Aman? 10-10 ya. Udah pada check out? Keranjang kuning udah? Sudah ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Ada yang begadang? Ada yang begadang? Begadang 12.00.00 gitu ya. Wah, langsung check out ya keranjang kuningnya ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, selamat datang kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Cik, apa kabar Bapak Ibu? Teman-teman sehat semuanya? Sehat ya, sehat ya. Oke, senang sekali kita bisa berkumpul hari ini di tengah-tengah gedung ini ya Bapak Ibu, di tengah-tengah padatnya rutinitas kita dan juga padatnya perkuliahan kita ya. Itu kita bisa dapat berkumpul lagi di sini dalam sebuah acara yang santai namun bermakna ya. The Power of Forgiveness. Acara ini bukan sekedar nonton Bapak Ibu dan teman-teman, tapi juga jadi momen untuk kita merenung bersama bagaimana kuasa pengampunan itu bisa mengubah hidup seseorang. Dan bagaimana kita sebagai bagian dari Universitas Kristen Maranatha kembali lagi bisa hidup dalam semangat, integrity, care, dan juga excellence yang berakar pada kasih dan kebenaran Yesus Kristus. Sebelum kita memulai filmnya, Bapak Ibu teman-teman, ini masih ada yang baru pada datang ya. Isi yang di depan, silahkan ya Bapak Ibu. Wah, ini ramai nih yang mau nonton ini. Yang sudah memiliki karcis ya, boleh memasuki ruangan gitu ya. Oke, ya. Ya. Kita akan angkat satu pujian dengan semangat. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, kita berdiri bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dia telah memberi kita kemenangan. Mari kita puji Tuhan, Raja segala raja. Dengan bertepuk tangan. Ya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah
ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Jangan takut ya Bapak Ibu, musuh kita itu banyak sekali. Cemas, khawatir, gagal, itu semua bisa kita lawan dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan. Jangan khawatir Bapak Ibu, semua masalah Tuhan Yesus bisa bantu. Kita hanya percaya kepada Dia, karena Yesus Tuhan Allah Raja di atas segala raja. Ingat itu semua. Kita nyanyikan satu kali lagi, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita berikan kemuliaan yang luar biasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yeay. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk siang hari ini, di mana Engkau mempertemukan kami, mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas Universitas Kristen Maranatha untuk bersama-sama belajar, merenung, dan dikuatkan lewat kasih tentang pengampunan. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Kiranya acara ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi waktu yang bermakna untuk membuka hati, melihat kembali perjalanan hidup kami, dan memahami betapa besar kuasa pengampunan di dalam Kristus. Tuhan ajar kami untuk punya hati yang mengampuni, karena kami sendiri telah lebih dulu diampuni oleh-Mu. Biarlah lewat tayangan ini, film ini, kami makin hidup dalam integritas, bertumbuh dalam kepedulian, dan terus berusaha memberi yang terbaik dalam segala hal untuk kemuliaan-Mu. Dampingilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati setiap hati yang hadir, dan jadikan momen ini yang membawa pemulihan dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman. Kita akan menonton film Bapak Ibu. Karsisnya udah dibawa ya. Oke. The Power of Forgiveness. Kami persilakan kepada Ibu Jen untuk memberikan refleksi singkat ya, pengantar film di awal. Silakan Bu.
Ya, Bapak Ibu selamat datang di Maranatha Family Fellowship dan juga adik-adik semua ya. Meskipun kita menonton film, refleksikan film pada kesempatan MFF siang hari ini, tetapi biarlah saya rindu ya, Tuhan juga dihadirkan di setiap diri adik-adik. Seperti kita ketahui bahwa sepanjang Oktober ini, tema besar dari MFF kita adalah tentang keluarga. Ya, dan kita lihat bahwa keberadaan kita di tengah keluarga itu akan berdampak besar, berdampak panjang ya. Apa yang kita alami di tengah kehidupan keluarga. Ya, oleh karena itu sebelum kita akan menonton film sama-sama, saya akan berikan refleksi ini ya supaya kita bisa berfokus bersama-sama. Next, bisa ditampilkan PPT-nya ya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik, sudah saya lihat sudah banyak yang pada pegang catatan gitu ya. Boleh juga nyatetnya di HP, bebas ya, feel free. Nah, kita akan coba bersama-sama bagaimana kita bisa merenungkan kembali ya tentang keberadaan kita di tengah keluarga dan khususnya berhubungan dengan forgiveness. Ya sudah, nggak apa-apa ya, meskipun tampilannya nggak ada, mungkin nanti ini bisa diurus. Nah nanti saya harap bahwa siapa sih tiap diri kita yang tidak pernah tersakiti sih? Adakah? Boleh ngacung? Saya di tengah kehidupan keluarga itu nggak pernah disakiti Bu. Hati saya nggak pernah sakit, nggak pernah luka. Ada? Nah tampaknya enggak begitu ya. Oleh karena itu kita akan mencoba melihat kadang-kadang luka itu di dalam diri kita enggak kita urus ya. Kita menjauhi luka itu, kita hindari, kita enggak mau mikirin gitu ya. Mendingan mikirin yang lain aja gitu ya. Tetapi ketika kita menyimpan luka itu, maka luka itu akan terus tinggal di dalam hati kita ya. Tidak terobati begitu ya. Nah mari pada saat ini kita betul-betul mau menghadapinya. Ya, kita siap untuk melihat melalui refleksi film masing-masing ketika ada dosen, ada tendik, ada mahasiswa di sini ya. Kita mencoba merenungkan kembali, bercermin melalui film ini, sebuah film yang bagus ya menurut saya, menolong kita untuk melihat kembali. Dan kita bagaimana kita siap ya untuk menghadapi dan mengingat kembali memorizing ketika kita di dalam keluarga. Ya, termasuk keberadaan kita pada saat ini. Jadi bisa dicatat nanti ya di dalam film apa perannya, siapa tokoh-tokoh itu, karakteristiknya apa saja, gitu ya. Nah itu minta tolong nanti dicatat dulu ya, karena supaya kita bisa merefleksi. Begitu ya, nanti setelah ini akan ada renungan kembali. Siapa yang siap? Siap ya? Yang siap acungin jempol. Siap ya? Oke, silahkan tim multimedia. Mana uangnya? Nggak ada ayah. Mana uangnya? Mana? Saya butuh segera. Oh, jangan-jangan uangnya sama Bita. Ini gitu, ya. Kamu jangan salahin saya. Kalau sampai tangan anak kamu sampai terluka, ya. Bita, kamu. Ayah, enggak. Minggir, Bu. Enggak, ayah. Minggir, saya bilang, minggir. Ayah tidak. Ayah. Oh, tetap. Ayah, itu untuk bayar uang sekolah, ya. Ayah. Minggir, kamu. Bita. Bita, buka. Bita, buka. Bita. Buka. Ya. Bita. Bita, buka. Bita. Buka. Bita. Bita.
apa? Ayah bawa semua uang modal warung. Bu, pakai uang ini aja. Gak apa-apa. Ibu, ya. Uang ini, uang tabungan kita untuk bayar sekolah impian kamu. Ayah boleh mengambil apapun juga ya. Tapi ayah tidak bisa mengambil mimpi kamu. Simpan. Jangan sampai ketahuan sama ayah. Hei, udah kumpul ya. Main kita. Ayo, main. Ayo lawan ya. Hah? Roda berputar. Bu, Ibu pernah nggak capek menghadapi ayah? Iya, Ibu mau nanya. Kalau nanti jadi dokter, kamu mau jadi dokter spesialis apa? Nggak usah jauh-jauh amat pikirnya, Bu. Masuk kedokteran aja belum tentu. Bu, sehat terus ya. Ipita sayang banget sama Ibu. Mana suami kamu? Iya, Pak. Mana suami kamu? Pak, sabar. Suami saya belum pulang. Bayar utang kalian. Iya dibayar, Pak, dibayar. Ah, kamu banyak alasan aja. Sini kali uangnya. Ah. Pak, tolong nggak ada. Ini mau semua. Ah. Iya, nggak ada, Pak. Tolong. Ibu, bilang sama suami kamu. Jangan hutang terus. Mana uangnya sekarang? Kami butuh. Kalau nggak, kami hancurkan uang ini. Kalau nggak punya duit, jangan utang. Kami hancurin toko ini. Mana uangnya, Bu? Tante udah transfer uang buat kamu. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu ya. Beres Tante, dijamin semuanya lancar. Oh, kamu yang namanya Bita ya? Kamu cantik sekali. Kapan waktu kita pasti ketemu lagi. Yaudah Tante, aku sama Bita pamit dulu ya. Iya. Ya, Tante. Iya, silakan. Tante kamu baik banget ya. Aku pengen sih kerja di klinik tante kamu. Nah gitu dong, mukanya happy. Dari tadi cemberut mulu. Yaudah yuk.
kondisi jantung ibu kamu keadaannya semakin menurun. Seharusnya ibu kamu tidak boleh terlalu terposir dan capek, karena itu bisa membahayakan buat dia. Sebenarnya Dita udah tahu sih Om. Cuma ya kita emang saat ini lagi butuh uang banget. Makanya ibu sendiri yang maksa buat cari dan ambil kerjaan tambahan. Om sangat paham. Om sangat paham dengan ibu kamu. Itu makanya ibu kamu itu tidak pernah mau dibantu sama Om. Om percayakan kamu untuk menjaga ibu kamu. Tolong jaga ibu kamu. Karena kamu adalah dunianya. Makasih ya Om untuk bantuannya selama ini. Ada satu hal lagi, Dita. Om mau cerita tentang papa kamu. Ayah, tolong ayah. Jangan seperti ini. Allah. Kamu tahu kan apa yang akan terjadi kalau sampai kamu nggak kasih itu? Hah? Ayah, cuma ini yang kita punya. Nggak ada lagi, ayah. Taruh di mana? Aku nggak rela, ayah. Aku nggak rela. Minggir. Ibu. Ayah berhasil membawa sertifikat rumah. Dan hanya itu yang kita punya. Ayah pulang. Vita. Ayah. Ayah bawa apa nih? Wah. Kamu suka kan? Suka. Pada dasarnya ayah kamu adalah orang yang baik, ramah dan juga sangat mencintai kita. Sebelum hal buruk itu terjadi. Kamu sakit apa? Sakit apa? Dia sakit perut. Vita suka kan? Suka ya. PT Ribut ternyata adalah sebuah perusahaan investasi bodong. Dikabarkan sudah banyak korban yang terjerat dan kerugian yang dialami hingga ratusan miliar. Waktu itu kamu masih sangat kecil. Karena penipuan itu, ayah kamu mengalami depresi yang sangat berat dan tidak dapat menerima kenyataan. Ia mulai mencari cara untuk dapat mengembalikan kehidupan kita yang hilang. Walau kenyataannya bukan kehidupan yang semakin baik, tetapi justru cara yang ditempuh membawa kita semakin terpuruk. Tapi ibu percaya, suatu saat ayah pasti akan berubah. Kapan?
Tuhan, Bu. Kemarin aja debt collector udah acak-acak warung kita. Bentar lagi barang-barang kita semua bakal disita juga. Bu, satu-satunya hal yang belum ayah lakukan sama kita hanya tinggal membunuh kita berdua, Bu. Ibu tahu, ayah memang banyak mengecewakan kita, ya. Tapi ingat, kasih Bapa dari surga itu sangat besar. Dia sanggup memulihkan yang hancur. Dan dia sanggup menguatkan kita. Asal kita percaya. Buat aku. Untuk apa? Biar kamu bisa dengerin semua lagu yang kamu suka dan supaya kamu gak takut lagi. Oh ya, aku boleh minta sesuatu gak? Apa? Ngerjain PR kamu lagi? Enggak, bukan itu. Aku mau minta supaya kamu gak sedih lagi, ya. Semua orang punya hak untuk bahagia. Dan aku pengen kamu bahagia. Oh ya, Bet. Aku mau ajak kamu ke sebuah tempat. Kemana? Ada deh, rahasia. Ih, apaan sih? Tapi nanti kamu bantuin aku ujiannya. Ujungnya tetap aja. Gak mau ah. Bentar. Perasaan tadi katanya mau diajak ke tempat yang seru. Kok malah kesini sih? Iya, ini tempatnya. Aku udah bilang sama tanteku, dan katanya dia bersedia untuk menerima kamu part-time di sini. Dan kasih kamu uang saku. Thank you. Makasih banyak ya. Aku benar-benar gak tahu bakal gimana kalau nggak ada kamu. Kita, buat aku, yang penting kamu bahagia. Kau pulihkan keluarga ini, Bapa dalam surga. Dia boleh meraih
meraih semua impiannya. Tuntunan, pimpinan, penyertaan Engkau dan perlindungan Engkau selalu ada dalam setiap diri pribadi kami masing-masing. In your eyes I see my home, like the stars up in the night. You're the reason I've been holding on. Ada yang ketinggalan, Bu. Aku langsung ke klinik ya. Bita, mak. Ibu udah siapin makanan kesukaan kamu, Bita. Ngapain kamu? Udah kerjain aja kerjaan kamu. Gak usah ikut campur. Kak, kok aku ngerasa klinik tante kamu agak aneh deh. Aneh? Aneh gimana? Gak tahu ya. Cuma hampir setiap pasien yang keluar dari ruang pemeriksaan, wajahnya tuh kayak pucat, terus sedih gitu. Ya namanya juga orang sakit. Anehnya lagi, pas aku mau coba cari tahu apa yang terjadi, tante kamu marah banget sama aku. Udahlah, Biat. Mending kamu fokus aja kerja di situ. Kumpulin uang yang banyak, supaya kamu bisa bantu ibu kamu. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh, Biat. Takut, Kak. Aku takut banget ibu kenapa-napa. Lagian Tuhan tuh beneran ada atau enggak sih? Aku capek. Aku selalu mikirin Tuhan tuh dengar gak doa aku setiap hari. Tuhan tahu gak kalau aku sedih, Tuhan kasihan gak sih sama aku? Aku gak pernah dengar kalau Tuhan jawab doa aku. Udah, kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu ya. Sekalipun Tuhan gak peduli sama kamu, masih ada aku. Aku selalu ada buat kamu. Aku sayang sama kamu, Bik. Sekarang kamu tenang dulu ya. Tunggu sebentar.
Jadi cuma ini yang bisa ayah lakukan untuk bahagiain kita. Maafin ayah, Dit. Gak usah minta maaf. Ayah tahu nggak sih? Setiap kali ayah yang berbuat salah, ibu yang langsung minta maaf sama Bita. Meskipun ayah terus-menerus nyakitin ibu, pukul ibu, entah kenapa ibu tetap percaya bahwa suatu hari nanti ayah bisa kembali kayak dulu. Itu kan yang ayah cari. Hanya itu yang kita punya. Tabungan yang udah ibu kumpulkan. Supaya Bita bisa sekolah kedokteran. Silahkan. Ambil. Pinnya. Pinnya tanggal pernikahan ayah dan ibu. Satu hal lagi ya. Kami udah gak butuh apa-apa. Yang kami butuh itu hanya ayah yang selalu diceritakan ibu. Ayah pulang. Bita. Ayah. Ayah di waktu Bita masih kecil. Makasih, Ayah. Ayah, Bita sayang banget sama Ayah. Makasih ya, udah sayang sama Bita dan Ibu. Iya, sayang, iya. Makasih juga udah jagain kita. Bita cuma bisa berharap suatu hari nanti ibu bisa dengar permintaan maaf dari ayah secara langsung. Ayo. Kak, kok kamu bawa aku check up di sini sih? Emang nggak ada bidan lain? Ini tempat buat kukurin kandungan kamu. Klinik ini sebenarnya adalah klinik aborsi. Ayo, tante aku bakal bantu kita. Kak, tapi... Bet, hidup kamu ini masih panjang. Mimpi kamu juga di depan mata, Bet. Kamu mau beasiswa kamu di-cancel? Bet, kamu nggak mau kan ngecewain ibu kamu? Orang yang udah banyak berkorban untuk mimpi kamu. Yaudah, ayo. Ayo kita masuk. Ayo, Bet. Bet, ayo cepetan.
Halo, kami dari rumah sakit. Ingin menginformasikan kabar ibu Anda. Bisa Anda ke sini? Oke, makasih. Mita, kamu mau kemana? Maaf Kak, tapi aku nggak bisa ngelakuin ini. Aku cuma mau bantu kamu ya. Ingat ya, siapa yang selalu ada buat kamu? Siapa yang selalu bantu kamu? Siapa yang paling ngerti kamu? Aku. Iya. Kamu benar. Tapi kamu juga yang udah menghancurkan aku. Dan aku gak mau makin hancur karena ngikutin mau kamu. Bye, Raka. Mita! Ayo! Bukan ayah. Oh. Kenapa kamu lakukan itu? Kita minta maaf. Ibu tanya, kenapa kamu lakukan itu? Kita merasa sedih, Bu. Kita sedih banget sama kondisi keluarga kita. Kita merasa tertekan setiap kali ayah memperlakukan ibu seperti itu. Jadi waktu itu yang Mita ngerasa peduli dan ngerti sama Mita itu hanya Raka. Maafin ibu ya, nak. Bu, jangan minta maaf. Kenapa ibu yang minta maaf? Karena itu juga kan yang dilakukan Tuhan. Kalau kita salah, kita suka nggak sadar bahwa sebenarnya tidak sedetik
sekalipun dia meninggalkan kita, dia menjaga dan selalu melindungi kita, mencukupi hidup kita, menyayangi kita dengan tulus, dengan kasih. Tapi apa kita pernah menyadari atas semua pengorbanan dia? Kalau kamu ingin tahu bagaimana perasaan ibu hancur dan sangat sakit. Apalagi saat ibu tahu anak kesayangannya tertipu sama dunia. Sekalipun dunia dan semua orang menolak Bita, Bita tetap menjadi kesayangan ibu. Jadi tolong ya Raka, ibu minta kamu untuk tidak lagi mencari tahu atau bertemu dengan Bita. Karena ibu tahu kamu ingin menggugurkan kandungannya Bita. Biar seluruh dunia menolak, semua orang tidak suka dengan Bita, Bita tetap yang ibu sayang. Ibu yang akan merawat bayi dalam kandungannya Bita. Saya juga sudah memaafkan kamu, Raka. Bu, makasih ya. Kita nggak nyangka ibu masih bisa menerima Bita dan bayi ini. Bahkan ibu bisa memaafkan Raka. Justru ibu yang harus terima kasih sama kamu. Karena sekalipun kamu tuh gagal menjadi seorang dokter, kamu sudah merawat ibu dengan sangat luar biasa. Kami udah gak punya apa-apa lagi. Buat apa ayah kesini? Ayah mau memberitahu sesuatu. Kalau ayah kelilin tutang. Atau kalau bentar lagi kita harus pindah dari rumah ini karena bentar lagi bakal disita. Itu. Enggak, Bet. Enggak. Ayah mau balikin ini. Dan ayah mau kembaliin sertifikat rumah. Ayah pinjam uang sama Om Bambang. Puji Tuhan, ayah masih dipercaya sama Om Bambang. Om Bambang kasih uang buat ayah supaya ayah bisa tebus sertifikat surat ini. Dan sebagai gantinya, ayah akan kerja sama Om Bambang sampai utang ayah lunas.
Mita bangga sama ayah. Ini ayah yang Mita tunggu-tunggu. Ayah yang selalu hadir. Ayah yang seperti dulu. Ayah minta maaf. Ayah udah gagal jadi ayah dan juga jadi suami yang baik untuk kalian. Ayah minta maaf. Gak cuma ayah kok. Mita juga minta maaf. Mita hamil sama Raka. Mungkin bukan sepenuhnya salah kamu juga. Ayah yang gak pernah hadir untuk kamu dan juga ibumu. Itulah penyebab semua kekacauan ini. Ayah selalu berpikir kalau apa yang ayah lakukan itu adalah yang paling benar. Tapi justru yang ayah lakukan malah membuat hidup kalian malah semakin kesulitan. Ayah juga minta maaf. Ibu bangga. Ibu bangga. Coba ayah. Coba Mita. Yang sudah mau mengakui kesalahannya. Dan mau kembali ke jalan yang benar. Setiap dari kita pasti mengalami kegagalan. Tapi saat kita gagal, dibutuhkan respon yang sangat baik. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kita diciptakan bukan untuk gagal. Tuhan menciptakan kita sebagai pemenang. Ayah, Mita, kita doa yuk. Kita ucap syukur. Ayo. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pemulihan di dalam keluarga ini. Sekalipun kami saling menyakiti, tapi karena kasih-Mu Bapa, kami mampu untuk mengampuni. Kami percaya Bapa, bahwa penyertaan-Mu selalu ada dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darah-Mu tercurah menebus hidupku. Ibu udah siap? Kita ke rumah sakit sekarang ya? Sebentar lagi kan jadwal Ibu check up. Eyang pasti sangat bangga melihat cucunya menjadi seorang dokter yang merawat ibu dengan sangat baik. Eyang juga pasti bangga kalau lihat gimana ibu sangat menyayangi aku dan perjuangan ibu membesarkan aku sampai aku jadi kayak sekarang.
terima kasih udah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Sebenarnya, film ini bukan tentang hanya Bita, tapi tentang banyak dari kita yang sering merasa sendiri, dilupakan, atau tidak pernah cukup. Tapi kebenarannya, kita tuh nggak pernah benar-benar sendiri. Ada pribadi yang menantikan kita kembali. Dia nggak pernah membenci kita. Dia nggak pernah menuduh kita. Justru, dia hanya membuka tangannya dan menunggu kita kembali kepadanya. Namanya Yesus. Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Dia tahu semua luka kita dan tetap memilih untuk mencintai kita. Kamu berharga. Kamu adalah anak yang dikasihinya. Gak ada yang bisa mengubah itu. Tes. Ya, itulah tadi adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu semua, kita sudah menyaksikan ya sebuah film ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam diri kita masing-masing ketika kita merefleksikan sebuah film tentang pemaafan. Ya, kita akan coba melihat next. Ya, kalau kita lihat begini ya, ditanya siapa sih yang nggak pernah tersakiti gitu ya. Nah pasti jawabannya semua bilang pernah ya. Kita pernah tergores hati kita. Ya. Ada nggak yang nggak pernah melakukan kesalahan anggota keluarga kita? Nggak ada ya, semua pernah melakukan kesalahan. Adakah yang nggak pernah berbeda pendapat dengan kita? Ayah, ibu, saudara, nggak ada. Semua ada yang beda pendapat. Ada nggak yang serba bisa? Ada yang nggak pernah lupa dengan janji misalnya. Ya. Ya. Kita ada memori-memori. Dan kadang-kala kita lupa gitu ya. Anggota keluarga kita lupa dengan janji, dengan apa yang harus dilakukan untuk kita semua. Ya. Ada nggak yang selalu ketika kita membutuhkan, dia selalu ada. Ayah ibu kita selalu ada. Ya. Nggak selalu juga bukan? Sehingga setiap orang kita melihat bahwa wajar bahwa semua itu pernah melakukan kesalahan. Kalau gitu kenapa dong? Kenapa kita bisa sakit hati gitu ya? Kenapa kita bisa terluka? Ya, next. Ya. Nah kalau kita lihat di contoh dinamika kehidupan ini tadi, kita melihat begitu ya. Ya. Ada ayah sayang keluarga nggak? Awalnya mah sayang keluarga begitu ya. Tetapi karena ada peristiwa dalam hidup dia stres karena masalah pekerjaan. Dan dia mengambil keputusan yang keliru. Dia mempertimbangkan ambil keputusan yang salah, dia berjudi. Dan itu merembet begitu ya. Ketika sang ayah ini berjudi, kemudian habis-habisan di teror begitu ya. Sama yang dihutangin. Nah itu berdampak kepada keluarga. Apa yang ada di keluarga aja, ayo mana gitu ya. Harta-harta yang ada. Keluarga menjadi korban. Ya, si ibu berusaha menjalankan peran sebagai istri, ya, yang lemah lembut seperti itu ya. Nah, juga belajar atau berusaha menjadi seorang ibu yang mengasihi, ya, mengasihi Bita begitu. Ya. Nah, kita melihat juga ibu ini punya karakteristik yang bagus ya. Dan kalau kita lihat dari satu pribadi ibu inilah seluruh keluarga itu dibawa, ya, dibawa kepada Tuhan Yesus. Bisa bersatu kembali, harmoni kembali. Karena satu karakteristik ibu ini yang dia bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Di dalam suka, terutama di dalam duka kalau kita lihat di film ini ya. Banyaknya cerita tentang duka begitu ya.
Nah, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di sana. Dan itulah yang membawa kepada hidup yang kalah atau berkemenangan. Membawa hidup yang berkemenangan. Ya. Bita, gimana karakteristiknya? Dia tertekan oleh kondisi keluarganya. Dia nggak tahan melihat ayahnya berperilaku seperti itu. Beda banget dengan ketika dia masih kecil. Ayahnya selalu ada menyayangi dia, begitu ya, memberikan mainan yang dia suka. Tapi sekarang nggak lagi. Dia kecewa karena ayahnya juga telah menyakiti ibunya dan juga menyakiti dirinya. Raka, apa yang dilakukan? Ya, tadi tertawa ya melihat adegan di dalam film ini ketika Raka seperti itu memainkan perannya. Apakah itu hanya di film? No, itu juga ada di luar sana. Di sekeliling kita. Ya, penipu-penipu yang kesannya oke tapi ternyata not oke. Ya. Kesannya mengasihi kita, ingin kita bahagia dengan apa yang ditawarkan, tapi ternyata nggak seperti itu. Ya. Raka mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya, mengambil kesempatan di dalam penderitaan si Bita, ya, yang sedang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dukungan, tapi itu direnggut daripadanya. Kita melihat tokoh-tokoh ini, mungkin pengalaman kita ada yang sama, ada yang mirip, atau konteksnya berbeda, tetapi intinya itu, kita ada saling menyakiti dan kita tersakiti. Next. Ya, kita melihat nobody perfect, ya, keluarga nggak ada yang perfect, ya, diri kita nggak ada yang perfect, keluarga, anggota keluarga kita bisa bayangkan, keluarga kecil, keluarga besar gitu ya, nggak ada yang perfect begitu ya. Itulah realita kehidupan keluarga. Perkataan, sikap, perbuatan dari anggota keluarga kita itu seperti anak panah ya, yang menembus ke dalam diri kita. Ya, seperti anak panah. Ketika ada kata-kata yang negatif, sikap dan perlakuan kasar atau tidak memenuhi kebutuhan kita, semua itu seperti anak panah yang menghujam ke dalam diri kita. Nah, celakanya gitu ya, diri kita bukan seperti tameng yang kuat, bukan baja ya diri kita ya. Tapi kita terdiri dari darah dan daging ya. Yang kalau dicubit, coba dicubit. Coba cubit badannya, tangannya coba cubit. Hati-hati kalau nyubit temennya. Ya dicubit, sakit ya. Kalau dicubit sakit. Termasuk, kadang kita nggak mengalami kekerasan fisik. Tetapi kekerasannya kekerasan melalui perkataan ya. Melalui sikap perbuatan, dan itu sakit juga, sakitnya di sini gitu ya. Sakit juga ketika kita berseru, aduh jangan sakitin saya, tolonglah mengerti saya, stop melukai ya orang yang saya sayangi, jangan dong gitu ya. Listen to me please, jangan melakukan yang seperti itu menyakitkan. Ya, ada kala itu jeritan-jeritan itu muncul, ada yang terungkapkan, ada juga yang tersimpan di dalam hati kita, bukan di dalam benak kita. Ya, kita adalah pribadi yang fragile, rapuh, rentan. Siapa yang ngerasa dirinya kuat? Ya, nanti di hadapan Tuhan kita melihat bahwa kita tidak kuat ya terhadap semua pencobaan gitu ya. Kita rentan sehingga kita membutuhkan Tuhan untuk hadir, kita hadirkan di dalam hidup kita, di dalam pikiran dan hati kita. Next. Ya, jadi wajar jika kita tersakiti? Wajar, tapi yang bikin perbedaan adalah terletak pada apa? Respon kita. Ya, ketika kita salah, maka luka hati kita akan tetap ada di situ, ada di dalam diri kita, meskipun kita cantik, kita cakep, tetapi ada pembusukan di dalam hati kita. Kalau respon kita keliru menghadapi tadi anak panah ya yang membuat hati kita sakit. Ya, luka dalam hati kita. Karena itu waktunya kita menghadapi luka itu. Jangan ditimbun karena baunya juga kemana-mana ya. Ya. Kita tidak menghindari, kita tidak menganggap bahwa luka itu nggak ada. Nanti sembuh sendiri. No ya, luka itu akan seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Meledaknya nanti bisa menyakiti diri kita, menghancurkan diri kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, ya, termasuk orang yang kita sayangi. So, be careful ya. Jadi respon kita, bagaimana respon kita, ya itu yang menentukan. Ya, next. Oke, kita bacain ya firman Tuhan
Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu adik-adik semua. 1, 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya, dari Mazmur 86 ayat 5. Dia suka mengampuni. Biarlah kita mau belajar dari figur Tuhan Yesus yang mau mengampuni. Tapi ini baru awal ya, adik-adik dan Bapak Ibu. Maukah kita mencoba mengelola ya luka hati kita? Sekarang belum nih, baru refleksi film. Ya, mau gak kita mengolah? Kita tidak menyimpan itu rapat-rapat di dalam diri kita, tapi kita mengelolanya berjalan bersama Tuhan ya. Ada Tuhan yang berproses bersama-sama dengan kita sehingga ada pengampunan, ada kelegaan dalam diri kita, ada sukacita dan kita menjadi pribadi yang baru yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Mau? Mau ya? Kalau gitu mari kita lanjutkan session kita next week hari Jumat untuk nanti kita mengolah bagaimana kita bisa merespon dengan tepat. Bagaimana kita mengelola luka-luka di dalam diri kita, ya baik luka ringan maupun luka berat apalagi gitu ya. Sehingga diri kita bisa menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Oke? Yang mau kasih selamat, kasih salam ya kepada kanan kiri. Mari kita berproses bersama dengan Tuhan. Ya, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Thank you, God bless you. Saya kembalikan Pak. Ya. Thank you Bu Jen, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Jen, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya luar biasa ya. Ini keren banget filmnya gitu. Tapi jangan salahin si Raka ya teman-teman. Kalau ada yang namanya Raka di sini, sorry ya kan. Iya, tadi seru banget filmnya teman-teman. Kita mau mengakhiri acara kita hari ini. Namun sebelumnya mohon bersabar karena ada beberapa pengumuman dan kita akan tutup ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pengumuman. Ya pengumuman part 1 udah kita selesaikan hari ini dan part 2-nya seminar untuk di minggu depan Bapak Ibu dan teman-teman. Dari pembicaranya Ibu Tan Kiok Lee, MAIDD, Jumat 17 Oktober kita adakan jam 11 ya. Kalau boleh datang ke sini, tadi ada beberapa temannya datang 11 kurang 15 loh, keren banget dia sambil doa, kusyuk banget gitu ya. Banyak banget pergumulannya kayaknya. Oke, jadi datang 11 kurang 15, jadi teman-teman bisa hadir lebih cepat di sini. Next. Oke, ini dana diakonia kita, langsung aja kita sebutkan saldo per tanggal 10 Oktober 2025-nya ada Rp17.191.647. Next. Ya, teman-teman silahkan di scan kalau ada yang mau pelayanan, ya pendaftaran pelayanan, kami persilahkan. Itu kita mau melayani, memuji muliakan nama Tuhan. Bisa di scan? Ya, masih ada yang nge-scan ya. 1, 2. Oke. Iya, ada yang nge-scan di TV juga, good. Oke, silahkan nanti diisi, dilanjutkan ya teman-teman. Next. Link. Ya, link evaluasi dan presensi silahkan. Ya sambil ngisi link evaluasi presensi ya teman-teman sambil didengarkan. Ini kita kemarin ada juga dari Bapak Ibu BPK menyampaikan bahwa ada tugas PAK-nya yang sudah 3 minggu di BPK gitu ya. Nanti jangan sampai tugas PAK-nya beranak gitu ya. Udah 3 minggu silahkan bagi teman-teman yang merasa tugasnya belum diambil di Badan Pelayanan Kerohanian silahkan diambil. Dan nanti juga keluar dari sini jangan lupa untuk cap ya teman-teman. Silahkan, udah ya, udah di scan. Oh masih ada, sorry, bentar, wait. Oke, iya masih ada yang nge-scan, masih ada. Oke, masih ada. Ini nge-scan atau foto WL ya? Oke, pede banget. Oke, iya. Kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman, Pray for Bandung ya Bapak Ibu yang mau hadir. Bisa ya nanti ada di lantai 6 di The Botanica ya di Blessing Room-nya tanggal 24 Oktober. Siapkan waktunya, kita mau berdoa bersama untuk kota kita, kota Bandung ya teman-teman. Doa bagi juga yang sakit. Ini free ya teman-teman. Jadi ayo kita ajak teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain untuk kita berdoa bersama untuk kota kita tercinta. Next. Feeling anxious. Bahas soal kesehatan mental dan iman ya teman-teman. Ini boleh di scan, nanti kalau nggak ke scan mungkin kekecilan, nanti kita kasih lagi ya ke teman-teman ya lewat media sosial kita. Ya 10 Oktober hari ini ya 10-10 ya.
10 Oktober hari ini gitu. Nanti dari jam 5 sampai jam 7 bisa online. Tapi kalau nggak salah, kalau online-nya nggak dapat sertifikat. Tapi kalau nanti teman-teman datang ke Jogja ya, UKDW mungkin mau naik kereta sekarang, nyusul ke sana boleh gitu. Jadi nanti kalau yang di sana onsite bisa dapat sertifikat. Bisa teman-teman scan sekarang, ada yang mau scan? Oke, scan. Ya, next. Oke, kita mau menutup ibadah kita. Mari teman-teman singer, kita maju ke depan lagi. Ya, teman-teman jangan lupa ya, minggu depan diajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya untuk kita datang di minggu depan. Kita mau seminar, kita mau bedah film tadi gitu. Gimana? Tadi tutup pintu aja udah wah, udah gitu ya. Terus berkaca di depan cermin aja udah wah gitu. Oke, nanti ditunggu ya film-film selanjutnya yang akan ditayangkan oleh Badan Pelayanan Kerohanian. Oke, kita lanjutkan. Mari kita angkat satu pujian. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu dan teman-teman. In Christ alone. Myself in Bethel's wall, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in the but the trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Dalam Yesus kuberikan kemuliaan atas kemenanganku. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui, ya ku terima dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, akan
Christ the Lord. I place my trust and on my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength. My source of strength, my source of hope is Christ the Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, teman-teman dan Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau beri siang ini. Terima kasih untuk film yang telah kami saksikan dan untuk setiap pesan yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami diingatkan bahwa mengampuni bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Kekuatan yang berasal dari kasih-Mu. Tolong kami Tuhan, agar bukan hanya paham di kepala, tapi kami juga bisa hidup dalam keseharian kami, di tengah keluarga, pekerjaan, perkuliahan di universitas kami, Universitas Kristen Maranatha. Biarlah semangat untuk hidup dengan integritas, hati yang peduli dan mengampuni, serta semangat memberi yang terbaik, boleh terus tumbuh dalam diri kami sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Kristen Maranatha. Kami serahkan hidup kami dan langkah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali di minggu depan. Dan jangan lupa diajak teman-temannya semua untuk kembali berfellowship bersama. Jaga hati, jaga pikiran, dan jaga kesehatan ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Yesusku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak